Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad, yang kedua Bobi, yang ketiga Rani, yang keempat Zaki. Alhamdulillah berangkat semua, tidak ada yang absen ya. Berarti sehat semua yang di sini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas dimohon memimpin doa pembuka. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina ay Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Tapi sebelum kita masuki materi sujud sahwi, kita mengingat dulu pelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Ya betul, materi minggu lalu itu adalah sholat berjamaah. Ada yang masih ingat pengertian sholat berjamaah? Ya silakan Ahmad. Ya betul, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam dan yang sisanya itu menjadi makmum. Nah, setelah kita mempelajari sholat berjamaah minggu lalu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ada yang tahu? Belum ya? Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seorang yang disebabkan oleh ragu atau lupa di dalam sholat. Jadi apabila kita lupa, contohnya itu seperti lupa, kita tidak tahiyat awal, atau kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat kita, yang tadinya harus sholat maghrib itu 3 rakaat, malah kita sholatnya 4 rakaat, dan kita ragu dengan rakaat itu, maka kita harus sujud sahwi seperti itu. Dan sujud sahwi itu dilakukan itu setelah kita membaca tahiyat akhir, tapi sebelum salam. Dan sujud sahwi itu dilakukan 2 kali seperti itu. Dan dasar hukum sujud sahwi itu diambil dari hadis yang berbunyi, kan Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itasaka ahaduhum fi sholatihi alam yadarikum sholat salasan atau arbangan hal yakrahi sakka wal yabani mastaiqona summa yasjudu sajudataini qabla ayyusallima. Rawahu Ahmad dan Muslim. Yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah melakukan 3 atau 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguan dan lanjutkanlah sholat, dan hendaklah kemudian bersujud 2 kali sebelum salam. Rawahu Ahmad dan Muslim. Jadi dari hadis di atas kita sudah mengetahui bahwa apabila kita ragu-ragu atau lupa di dalam sholat, kita harus melakukan sujud sahwi, dan sujud sahwi itu dilakukannya sebelum salam di tahiyat akhir. Dan apa saja sih yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi? Ya, yang pertama adalah kita lupa melakukan rukun sholat. Yang contohnya itu kita lupa tidak ruku, kita lupa tidak tahiyat awal, seperti itu. Dan yang kedua itu kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat kita. Dan dalam ragu-ragu dalam jumlah rakaat itu ada 2 jenis. Yang pertama, kita ragu-ragu bahwa kita kelebihan rakaat sholat. Yang kedua itu kita
kekurangan rakaat sholat. Dalam kasus kita kelebihan rakaat sholat itu tidak begitu rumit, bahwa kita misalnya kita sholat maghrib tapi kita kelebihan rakaatnya itu 4 rakaat. Nah itu kita tinggal setelah selesai kita baca tahiyat akhir sebelum salam itu kita langsung sujud sahwi, lalu kita salam. Tapi dalam kasus kekurangan rakaat itu kita contohnya seperti ini, kita sholat berjamaah kita menjadi imam. Nah terus kita contohnya sholat duhur, terus kita dalam kenyataannya kita baru melakukan 3 rakaat, tapi di dalam hati kita itu sudah meyakini bahwa kita itu sudah 4 rakaat dan rakaat terakhir seperti itu. Dan setelah selesai sholat ada orang yang menegur kita bahwa tadi itu rakaat kita itu kurang 1. Nah dalam kasus ini kita harusnya langsung berdiri, ambil takbir, lalu menambah 1 rakaat lagi, dan di akhir kita membaca tahiyat akhir sebelum salam itu kita melakukan sujud sahwi. Dan penyebab yang ketiga kita harus melakukan sujud sahwi itu kita lupa membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Tapi bagi yang membiasakan membaca doa kunut, dan selanjutnya kita langsung ke tata cara sujud sahwi. Ada yang sudah pernah sujud sahwi? Ya sebelum kan. Untuk tata cara sujud sahwi itu yang pertama, setelah kita selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, kita langsung sujud yang pertama. Dan dalam sujud itu kita membaca bacaan Subhana malayanamu mala yasu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Dan sehabis kita sujud itu kita duduk kembali sebentar dengan membaca takbir. Nah setelah kita duduk, kita sujud lagi dan membaca bacaan yang sama seperti sujud yang pertama, yaitu Subhanahu walayanamu wala yasbu, seperti itu. Sudah paham ya anak-anak? Mungkin untuk materi sampai di situ, dan selanjutnya kita melanjutkan sesi diskusi. Nanti kita bagi satu ruangan ini menjadi 4 kelompok, dan nanti caranya Bapak membagi 4 lembar kertas yang di setiap lembar itu ada pertanyaan. Nanti satu kelompok itu harus mengambil 1 kertas, lalu kita diskusikan bersama teman-teman kelompok. Kalau sudah semua, kita maju perwakilan satu kelompok 1 anak untuk menerangkan hasil dari diskusi tadi ke semua kelompok, seperti itu. Ini Bapak ada 4 kertas, silakan untuk 4 kelompok mengambil satu persatu. Ya, saya rasa cukup untuk sesi diskusi. Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju dan menerangkan ke teman-teman. Yang pertama itu Mas Ahmad, silakan maju dan silakan jelaskan hasil diskusinya tadi. Ya, tepuk tangan untuk Ahmad, sangat bagus sekali dalam menerangkan hasil diskusinya. Dan mungkin untuk pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Tapi sebelum itu kita simpulkan terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kita pelajari tentang pagi hari ini itu tentang sujud sahwi. Ya benar, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang apabila dia ragu atau lupa di dalam sholat. Dan sujud sahwi itu dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab-sebabnya adalah kita lupa rukun atau kita ragu
dalam rakaat itu. Dan bacaan sujud sahwi itu apa? Kita bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, subhana malayananu wala yashu. Seperti itu. Mungkin cukup untuk tugas di rumah. Nanti anak-anak mencari hikmah dari sujud sahwi dan besok dikumpulkannya anak-anak. Besok kita akan mempelajari tentang materi sujud yang lain, yaitu sujud syukur. Jadi dipersiapkan untuk tugasnya besok dikumpulkan. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.